Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa di kelas pelakuan panas pengampu saya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan minggu ke-12 dan hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh unsur paduan. Jadi pengaruh unsur paduan ini apa saja pada heat treatment, kemudian efeknya itu bagaimana pada diagram fasa, kita akan jelaskan. Dan kita tahu sebelumnya ya di sini ya. Jadi saya ingin memperkenalkan lagi mengenai apa sih itu tujuan dari paduan. Jadi kan di metalurgi 2 itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi saya ingatkan lagi di sini bahwa tujuan unsur paduan di sini ada yang pertama untuk meningkatkan kekerasan atau sifat mampu keras, harden ability. Kemudian yang kedua meningkatkan kekuatan pada temperatur ordinary. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan sifat mekanik ya, baik itu pada temperatur yang tinggi maupun temperatur yang rendah. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan ketangguhan pada kondisi minimum kekerasan atau kekuatan. Kemudian meningkatkan ketahanan aus. Kemudian di sini ada juga untuk meningkatkan ketahanan korosi. Dan tentunya di sini untuk meningkatkan kemampuan sifat magnetik. Nah, ini dari ilmu logam di sini mempelajari bahwa unsur paduan itu sangat penting dalam meningkatkan suatu kualitas logam ya. Baik itu di sini paduan zirconium, kemudian tembaga, dan juga macam-macam ya, yang tujuannya tergantung dari kondisi atau permintaan supplier ya, dan juga di sini bisa tergantung kebutuhan masing-masing, apakah membutuhkan kekerasan yang tinggi atau ketangguhan yang tinggi. Itu juga berdasarkan dari kebutuhan. Jadi unsur paduan ya dengan unsur paduan ini sifat mekanis dan fisis akan dapat diperbaiki dengan penambahan unsur paduan seperti di sini ada kromium, niobium, titanium, tungsten, molybdenum, vanadium, nikel, zirconium. Jadi unsur-unsur ini dapat memperbaiki dari logam ya, logam asalnya. Yang tentunya di sini ada berbagai macam unsur paduan dan memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas di sini ada, misalnya di sini ada aluminium. Jadi dia pengaruhnya apa terhadap misalnya pada besi. Jadi ketika ditambahkan aluminium itu pengaruhnya terhadap pengerasan struktur mikroferrit. Jadi akan timbul namanya ferrit hardener. Kemudian juga pembentuk grafit former. Kemudian juga dapat mengoksidasi, deoxidizer. Nah, sedangkan kromium di sini untuk pengaruhnya pada mild ferrit hardener, dan sedikit mempengaruhi mampu pengerasan, pembentuk endapan grafit, ketahanan korosi dan abrasi. Nah, kemudian untuk kobalt pengaruh yang kuat terhadap ferrit sebagai pengeras. Kemudian juga dia sifat ketahanan terhadap high grade hardness. Jadi ketika suhu tinggi dia memiliki kekerasan yang tinggi. Itu yang disebut high grade hardness. Sedangkan untuk molybdenum dia sangat kuat pengaruhnya terhadap mampu pengerasan, pembentuk karbida yang kuat, sama juga high grade hardness. Dan ini cocok untuk ditambahkan sebagai tool steel atau baja perkakas ya, yang dimana tool steel ini juga harus memiliki sifat keras di temperatur yang tinggi. Kemudian yang keempat di sini meningkatkan ketahanan abrasi.
Nah, sedangkan untuk mangan pengaruhnya strong ferrit hardener. Nah, untuk nikel di sini penguatan struktur ferrit meningkatkan ketangguhan. Kemudian misalnya ada kromium di sini ya, ditambahkan dapat meninggalkan sisa austenit. Kemudian juga membentuk grafit. Nah, sedangkan koper atau tembaga ini stabilisasi fase austenit dan meningkatkan ketahanan korosi. Ya, untuk unsur koper. Dan biasanya koper ini atau tembaga sering digunakan pada aplikasi semikonduktor di bagian PCB, printed circuit board yang mengandung koper. Kemudian silikon ini pengerasan struktur ferrit meningkatkan sifat magnet. Kemudian untuk fosfor pengerasan struktur ferrit kemudian meningkatkan mampu permesinan dan meningkatkan mampu pengerasan. Jadi tiap-tiap unsur ini memiliki keunikan masing-masing. Dan tentunya di sini tujuan kita apa? Jadi bisa melihat dari ciri khas masing-masing. Nah, kemudian kita lihat misalnya di sini ada Fe3C ya. Diagram Fe3C. Misalnya bila suatu unsur paduan ditambahkan ke dalam baja, apa yang terjadi? Jadi kemungkinan yang terjadi yang pertama unsur paduan larut dalam besi. Jadi di sini ada besi alfa ferrit, besi austenit, kemudian membentuk senyawa ya dengan karbon membentuk karbida. Jadi dia akan membentuk senyawa ketika penambahan karbon akan membentuk karbida, sedangkan dengan nitrogen membentuk nitrida. Nah, kemudian untuk di sini pengaruhnya ya pada masing-masing elemen di sini. Jadi ada tendensi atau kecenderungan suatu elemen ditambahkan pada, contohnya pada baja, stainless steel. Jadi misalnya nikel. Jadi untuk kelarutannya pada ferrit itu cenderung ke kiri ya. Jadi dia lebih, kalau misalnya ada penambah unsur nikel, dia cenderung terlarut pada ferrit. Begitu juga pada silikon, aluminium, dan copper. Nah, sedangkan bila mangan, ya di sini ada dua ya mangan, itu kecenderungannya bisa kedua-duanya ya, dissolve in ferrit atau combine in carbide. Tapi di sini lebih cenderung ke arah yang kiri. Nah, kromium juga gitu ya, kromium kecenderungannya lebih ke arah kiri, namun juga dia bisa tergabung pada karbid. Nah, sedangkan untuk tungsten dia seimbang untuk kecenderungannya, sama juga pada molybdenum. Nah, kalau vanadium dia lebih ke arah kanan, dia cenderung ke tergabung ke karbida. Nah, sedangkan titanium dia lebih tinggi kecenderungannya untuk membentuk untuk bergabung dengan karbida. Nah, karbida itu kalau di mikrostruktur seperti ini gambarnya. Jadi ada semacam noda ya, noda-noda hitam. Dan kecenderungan ini jadi unsur panduan bisa tergabung pada karbida sesuai dengan tendensinya. Jadi ada grup kelompok elemen paduan. Ya, jadi ada pembentuk austenit, itu ada karbon, nikel, mangan. Kemudian ada pembentuk ferrit, itu ada kromium, silikon, molybdenum, tungsten, aluminium, dan lain-lain. Dia pembentuk karbid. Nah, tadi ada titanium ya, salah satunya. Nah, ada kromium juga, tungsten, molybdenum, vanadium, titanium, niobium, tantalum, zirconium. Kemudian ini terjadi ya ketika semakin tinggi unsur paduannya. Kemudian untuk penstabil karbida itu ada tungsten, molybdenum, mangan, kromium, vanadium, titanium, niobium, tantalum. Dan sedangkan untuk pembentuk nitrida ini semua jenis carbide former ya, semua ini ya maksudnya ya.
Jadi semua jenis karbit former plus aluminium. Nah, itu terbentuk nitrida. Nah, dan juga yang tadi ya, tujuan dari alloying itu meningkatkan kekerasan. Jadi, ketika ada unsur paduan ditingkatkan, semakin tinggi konsentrasinya, dia akan meningkatkan kekerasan. Ya, hampir semuanya itu meningkatkan kekerasan. Pada fosfor, silikon, mangan, dan lain. Ini contoh pada konsentrasi pada ini ya, unsur paduan pada alpha iron di ferrit. Nah, namun bagaimana pengaruh unsur paduan terhadap temperatur eutectoid? Ya, jadi di sini ada namanya temperatur eutectoid ya. Jadi kalau di Fe3C di sini temperatur eutectoid ya pada A1 ya, di mana di sini apa yang terjadi ketika ada penambahan unsur paduan. Jadi ini diagram fase Fe3C pada yang kalian lihat ya pada umumnya. Kemudian ketika ada penambahan unsur paduan di sini ya, titanium, ada molybdenum, silikon, tungsten dan lain-lain, itu akan mempengaruhi dari temperatur eutectoidnya. Nah, jadi pengaruh ini mempengaruhi dari temperatur eutectoidnya. Sedangkan di gambar bawah, pengaruh unsur paduan terhadap komposisi eutectoid itu juga akan berubah ketika ditambahkan unsur paduan titanium, molybdenum, silikon, dan lain-lain. Jadi ketika unsur paduannya bertambah, karbon konten ini untuk komposisi eutectoid akan menurun, cenderung menurun. Yang awalnya di sini ada 0,8 ya, di sini. Ya ini titik eutectoid, dia akan berubah komposisi karbon eutectoidnya menjadi lebih kecil. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa efek dari perubahan diagram fase Fe3C dengan penambahan unsur paduan. Nah, kemudian di sini ada juga unsur paduan pembentuk ferrit. Ya, jadi akan menaikkan temperatur austenisasi dan memperkecil daerah austenit. Ya, kita tahu di sini daerah austenit ya, di bagian sini, yaitu daerah austenit. Kemudian di sini ada penambahan kromium contohnya ya. Jadi ada penambahan dari 0%, ini tanpa ada penambahan. Jadi dia masih normal seperti ini. Untuk daerah austenitnya. Kemudian setelah ditambah 5% kromium, dia akan mempersempit atau memperkecil daerah austenit single phase. Begitu juga pada 12%, kemudian pada 15 sampai 19. Ini terakhir 19. Dan tentunya di sini akan menaikkan temperatur austenisasi. Contohnya di sini kita ambil 15% kromium ya, penambahan 15% kromium. Untuk mencapai daerah single phase austenit itu dibutuhkan temperatur kurang lebih 1100 derajat Celcius dengan karbon konten 0,4. Jadi kondisi di sini artinya, jadi ketika ada penambahan kromium itu akan merubah dari daerah austenisasi pada Fe3C ya, yang di sini. Nah, bagaimana dengan grafik yang ini, yang di bawah? Jadi unsur paduan pembentuk austenit akan menurunkan temperatur A3. Ya, di sini ya, A3 di bagian sini akan menurunkan temperatur A3 dan A1, dan austenit stabil dapat diperoleh pada temperatur yang lebih rendah. Contohnya di sini pada mangan ya, Mn, pengaruh mangan. Nah, ini 0%, 0% mangan ya ketika belum ada pengaruh. Nah, kemudian ditambahkan 2,5, 4, 6,5 hingga 9%, dia akan menurunkan dari titik ya, temperatur A1 dan A3. Dan tentunya di sini akan
dibutuhkan energi yang lebih rendah untuk memanaskan dan memperoleh temperatur austenisasi bila ditambahkan unsur mangan. Nah, itu salah satu dia pengaruh unsur paduan terhadap heat treatment, perlakuan panas. Ya, dimana untuk pemberian temperatur juga berubah, bisa menurun atau bisa menaik. Nah, kemudian untuk pengaruh terhadap diagram transformasi, unsur paduan akan menggeser kurva transformasi. Ya, bisa misalnya ke kanan, itu akan mempermudah pembentukan Martensit. Nah, unsur paduan juga menurunkan temperatur pembentukan Martensit. Itu bisa MS, Martensitat, dan Martensit finish, MF. Itu kalau terhadap diagram transformasi. Sedangkan untuk pertumbuhan butir, jadi pertumbuhan butir terjadi bila sudah single phase, alternate. Kemudian pada pemanasan non-equilibrium, pada saat sampai A3, masih ada sisa karbida, itu belum akan tumbuh. Nah, kemudian untuk unsur pembentuk senyawa yang kuat akan membuat senyawa yang halus dan stabil. Nah, sehingga menghambat pertumbuhan butir. Nah, pertumbuhan butir ini baru akan terjadi pada temperatur yang lebih tinggi. Nah, ini salah satu pengaruh ya terhadap diagram transformasi dan pertumbuhan butir. Nah, pada pengaruh tempering, ya misalnya di sini ada pemanasan, ya, heating, kemudian holding, kemudian di quenching, nah kemudian di tempering dia. Setelah di quenching untuk mendapatkan kekerasan yang lebih rendah. Jadi martensit bila dipanaskan kemudian ditemper, kekerasannya akan turun. Kemudian unsur paduan terutama pembentuk karbida akan menghambat penurunan kekerasan karena tempering. Nah, jadi unsur paduan ya seperti di sini pada jenis baja M1, D2, O1. Nah, ini akan menghambat yang namanya penurunan kekerasan ketika ditempering. Nah, contohnya ini ya. Jadi tiap jenis baja itu memiliki penurunan yang berbeda kekerasannya, bergantung dari unsur paduan. Ya, jadi ada macam-macam ini. Nah, ini untuk unsur diagram EV3C yang pada umumnya, dan bagian-bagian ini akan berubah ya atau bergeser ketika ditambahkan unsur paduan. Jadi artinya apa? Perlakuan panas itu akan berbeda ketika ditambahkan unsur paduan yang akan menyebabkan dari proses pemanasannya seperti apa, kemudian temperingnya seperti apa, itu diakibatkan karena unsur paduan. Nah, ini ya kita ambil contoh misalnya pada steel, di mana di sini untuk persentase dari karbonnya 0 sampai 2%. Oke, contohnya ini ya pada steel martensitic. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan. Ya, ini pada diagram fasa Fe3C yang pada umumnya, kemudian ini setelah ditambahkan 12Cr ya dengan menambah 12% kromium. Jadi ketika ditambahkan unsur paduan, apa yang berbeda di sini? Salah satunya di sini ada austenitnya. Nah, kemudian dia di sini juga berbeda ya, titik eutectoidnya berubah. Dan di sini juga kita lihat perbedaannya ya untuk daerah austenitnya, kemudian juga untuk delta iron ya, dan kemudian di sini pergeseran ya tentunya di sini pada umumnya garis A1 itu 723 derajat Celcius. Nah, sedangkan ini 800 sekitar 800 derajat Celcius. Ya, artinya
itulah pengaruh dari unsur paduan yang mengubah dari atau menggeser kurva. Nah, ini salah satu grup SS atau stainless steel jenis martensitic. Ya, yang aplikasinya digunakan pada sudu turbin blade, ya, untuk aplikasi tenaga uap salah satunya, yang diperlukan penambahan kromium ya, karena kan stainless steel itu harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang asam salah satunya. Oke, jadi itu untuk materi hari ini terkait pengaruh unsur paduan terhadap heat treatment. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa jawab soal. Soal akan ada di bawah ya, di deskripsi. Kemudian jangan lupa jawab di komen ya, kolom komen. Oke, mungkin itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.